Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Faadia Islami Izmi dengan NIM 2000991 dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penilaian eksternal di dalam sebuah perusahaan, dan ini merupakan bagian dari mata kuliah manajemen strategi. Nah, penilaian eksternal itu apa? Penilaian eksternal merupakan suatu penilaian untuk mengembangkan daftar peluang yang terbatas yang dapat menguntungkan perusahaan dan ancaman yang harus dihindari. Audit eksternal ataupun penilaian eksternal tidak ditujukan untuk mengembangkan daftar lengkap dari setiap faktor yang mungkin dapat memengaruhi bisnis. Tetapi penilaian eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang menawarkan respons yang dapat ditindaklanjuti. Perusahaan harus dapat merespon faktor-faktor dengan ofensif ataupun defensif dengan merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang eksternal atau yang meminimalkan dampak ancaman potensial. Lalu, bagaimana cara melakukan proses penilaian eksternal ataupun audit eksternal? Proses melakukan audit eksternal harus melibatkan sebanyak mungkin manajer dan karyawan. Nah, untuk melakukan penilaian eksternal ataupun audit eksternal, sebuah perusahaan itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus mengumpulkan informasi dan intelijen kompetitif tentang ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, dan tren teknologi. Yang kedua, individu dapat diminta untuk memantau berbagai sumber informasi, seperti majalah utama, jurnal perdagangan, dan surat kabar. Selanjutnya adalah faktor-faktor eksternal. Yang pertama adalah penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga adalah berlaku untuk semua perusahaan yang bersaing. Yang keempat adalah hierarkis, dalam artian bahwa beberapa akan berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan yang lainnya akan lebih terfokus secara sempit pada bidang fungsional ataupun divisi. Nah, faktor-faktor eksternal utama yang paling penting harus dikomunikasikan dan didistribusikan secara luas di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Baik peluang dan ancaman dapat menjadi faktor eksternal utama. Lalu selanjutnya adalah bagaimana pandangan organisasi industrial terhadap penilaian eksternal. Pendekatan organisasi industri atau EO untuk keunggulan kompetitif menganjurkan bahwa faktor eksternal lebih penting daripada faktor internal dalam perusahaan yang mencapai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif sebagian besar ditentukan oleh posisi kompetitif dalam suatu industri menurut pendukung EO. Mengelola secara strategis dari perspektif EO mensyaratkan perusahaan yang berusaha untuk bersaing dalam industri yang menarik sehingga industri yang lemah atau goyah dan mendapatkan pemahaman penuh tentang hubungan faktor eksternal utama dalam industri yang menarik itu. Selanjutnya adalah kekuatan di berbagai bidang. Yang pertama adalah kekuatan di bidang ekonomi. Meningkatnya jumlah rumah tangga berpenghasilan 2 adalah tren ekonomi di Amerika Serikat. Individu menempatkan premi tepat waktu, layanan pelanggan yang ditingkatkan ketersediaan segera, pengoperasian produk yang bebas masalah, dan layanan pemeliharaan dan perbaikan yang dapat diandalkan menjadi lebih penting. Orang-orang saat ini lebih bersedia daripada sebelumnya untuk membayar layanan yang baik jika itu membatasi ketidaknyamanan. Yang kedua adalah kekuatan di bidang sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan memiliki dampak besar pada hampir semua produk, layanan, pasar, dan pelanggan. Organisasi kecil, besar, dan nirlaba di semua industri sedang ditantang
oleh peluang dan ancaman yang timbul dari perubahan variabel sosial, budaya, demografi, dan lingkungan. Dalam segala hal, Amerika Serikat jauh berbeda hari ini daripada kemarin dan besok menjanjikan perubahan yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah kekuatan di bidang politik, pemerintahan, dan hukum. Faktor politik, pemerintahan, dan hukum dapat mewakili peluang atau ancaman utama bagi organisasi kecil dan besar. Untuk industri dan perusahaan yang sangat bergantung pada kontrak pemerintah atau subsidi, perkiraan politik dapat menjadi bagian terpenting dari audit eksternal. Perubahan dalam hukum paten, legislasi antitrust, tarif pajak, dan kegiatan melobi dapat mempengaruhi perusahaan secara signifikan. Yang terakhir adalah kekuatan pada bidang teknologi. Perubahan teknologi revolusioner dan penemuan yang memiliki dampak yang dramatis pada organisasi. Dapat dikatakan sebuah contoh, yaitu CEO dari Chris DeWolf dari MySpace menggunakan teknologi untuk memperluas perusahaan 1.600 orang tenaga kerja pada tahun 2019, bahkan sebagai memperdalam resesi ekonomi. Nah, salah satu bentuk dari kekuatan bidang teknologi adalah munculnya internet. Internet telah mengubah sifat dari peluang dan ancaman dengan mengubah siklus hidup produk, peningkatan kecepatan distribusi, menciptakan produk dan layanan baru, menghapus keterbatasan pasar geografis tradisional, dan mengubah trade-off historis antara standarisasi produksi dan fleksibilitas. Internet adalah mengubah skala ekonomi, mengubah hambatan masuk, dan mengidentifikasi kembali hubungan antara industri dan berbagai pemasok, kreditur, pelanggan, dan pesaing. Untuk nantinya dapat dimanfaatkan berbagai fitur seperti e-commerce dan sosial media lainnya. Sekian penjelasan mengenai penilaian eksternal di dalam sebuah perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.